keilahian Kristus, the Godhead of Christ. Dan yang kedua adalah ketuhanan Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam iman Kristen itu ditekankan dua hal yang sangat penting yang harus dibedakan. Yang pertama adalah keilahian Kristus, the Godhead of Christ. Dan yang kedua adalah ketuhanan Kristus, the Lordship of Jesus Christ. Yang pertama bicara tentang keilahian. Sebagai Allah, firman Allah itu adalah Allah. Yang kedua bicara tentang ketuhanan yang tidak lain fungsional atau jabatan. Jadi ketika Sang Mesias datang ke dunia, kuasanya diberikan oleh Tuhan yang tidak lain adalah Bapanya sendiri. Allah dalam wujud roh yang dikenal sebagai Sang Bapa yang menekankan sumber segala sesuatu telah memberikan kepada Yesus. Kenapa dibedakan antara Yesus dengan Bapa? Karena Yesus itu firman-Nya Bapa. Nah, firman-Nya Bapa itu dibedakan dengan Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Begitu juga Roh Kudus adalah rohnya Allah Sang Bapa, tetapi tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana manusia dengan pikirannya dan rohnya tidak bisa dipisahkan. Itulah yang nantinya dengan penuh tanggung jawab di bawah pimpinan Roh Kudus dalam bimbingan terang firman Tuhan, bapak-bapak gereja merumuskannya di dalam apa yang dikenal dengan Tritunggal Maha Kudus. Nah, di dalam ajaran Tritunggal Maha Kudus itu pertama sama sekali tidak berbicara tentang tiga Allah, tapi bicara tentang Allah yang satu. Gambaran mudahnya itu kira-kira seperti ini, saudara-saudara. Seperti manusia, di dalam diri manusia itu ada pikirannya manusia dan rohnya manusia. Maka di dalam diri Yesus ketika Sang Firman yang menciptakan segala sesuatu menjadi manusia dan diam di antara kita, maka firman Allah yang tidak terbatas memasuki ruang dan waktu yang terbatas. Yang terbatas itu kemanusiaannya, tetapi firman Allah tetap tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika Yesus bicara dalam kewibawaannya sebagai Sang Firman yang adalah Allah, itu bisa dibedakan dengan kemanusiaannya yang haus, yang lapar, yang menderita di kayu salib, yang dicobai, bahkan yang mati dalam keadaannya sebagai manusia. Kalau dua kodrat Kristus ini bisa kita pahami dengan baik, tidak ada lagi orang yang bisa mengguncang iman kita. Yesus itu Tuhan kok mati? Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Yang mati itu kemanusiaan Yesus. Maka di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18 dikatakan, dia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kemanusiaan itu yang mati, Allah tidak bisa mati. Karena Allah itu roh. Tuhan tidak bisa mati karena Tuhan itu jabatan. Lalu apa bedanya? Ketika Yesus menyampaikan misalnya dengan penuh wibawa, anakku dosamu sudah diampuni. Itu bicara dalam wibawanya sebagai firman Sang Penebus sendiri yang membebaskan manusia dari dosa-dosa. Tetapi ketika dia mengatakan aku haus, itu dalam kemanusiaannya.
Loh, kok bisa disandang oleh satu orang yang dikenal dengan Yesus Kristus, Pak? Kenapa tidak? Anda bisa membedakan ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Ketika dia mengatakan angkat senjata, serang dan perbatasan, angkat senjata, serang dan pertahankan perbatasan kota Jogja misalnya. Yang mengatakan ini mulutnya Sudirman. Yang mengatakan ini mulutnya Jenderal Sudirman. Tetapi kejeneralannya dengan kesudirmannya kan tidak bisa dilepaskan. Tapi seandainya Sudirman tidak berpangkat jenderal, tidak ada orang yang menghiraukan. Pangkatmu apa nyuruh-nyuruh saya panggul senjata kan? Karena dalam diri Sudirman itu melekat dengan kejenderalannya, maka dia dihiraukan orang. Tapi ketika di rumah dia mengatakan kepada istrinya agar dia dibikinkan kopi susu, itu kan karena Sudirmannya. Sebab tanpa berpangkat jenderal pun istrinya akan membuatkan kopi susu untuk dia. Dari sosok yang sama, kemanusiaan Pak Dirman itu, di dalam dirinya ada kuasa kejenderalannya. Tidak bisa dipisahkan, tapi bisa dibedakan. Itu mudahnya untuk memahami. Nah, saudara-saudara yang terkasih, dalam keadaannya sebagai manusia itu, Allah berfirman, bahwa duduklah kamu di sebelah kananku. Dan itu bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Itu berasal dari kitab Mazmur. Maka ketika Yesus menyampaikan ungkapan-ungkapan sebagai Sang Mesias, itu bisa dibedakan kemanusiaannya dan juga otoritasnya sebagai Tuhan. Dan Tuhan itu kuasa yang diberikan oleh Sang Bapa yang tidak lain wujud kealahan itu sendiri kepada kemanusiaan Sang Kristus. Makanya dikatakan, Yesus berkata, segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepadaku. Buktinya apa? Apa yang dikatakan Yesus semuanya jadi. Itu karena kuasa firman. Anakku, dosamu sudah diampuni. Apa manusia biasa mengampuni dosa? Ya kan? Bahkan Kristus pun melakukan perbuatan-perbuatan yang hanya dilakukan oleh Allah. Misalnya, menghidupkan orang mati. Kuasa untuk mematikan dan menghidupkan itu hanya dari Tuhan. Menghakimi pada saat akhir zaman. Kuasa penghakiman itu kuasa ketuhanan. Bukan karena Yesus bisa menghidupkan orang mati dia disebut Tuhan. Sebab Tuhan pun bisa mengizinkan ya nabi-nabinya untuk melakukan hal yang sama. Tetapi atas izinnya Tuhan. Untuk Kristus ya, bukan karena dia menghidupkan orang mati, dia diangkat katanya. Jadi Tuhan tidak, karena memang dia Tuhan. Makanya kuasa menghidupkan orang mati, kuasa kebangkitan, itu melekat pada dirinya. Jadi yang pertama tentang keilahian, itu merujuk kepada tadi yang tadi pagi saya sampaikan. Sebagai firman Allah yang adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya itu tidak dibatasi oleh ruang dan zaman, ruang dan waktu. Karena dia tidak terbatas. Dia yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Wehu hayah, wehu huweh, wehu yihye batif arah. Itu doa Yahudi. Allah yang sudah ada, yang akan seterusnya ada. Jadi tidak pernah suatu waktu atau sedetik waktu atau sekejap pandangan pun Allah pernah tidak ada. Allah selalu ada. Karena Allah itu hidup karena Roh Kudusnya. Dan Allah itu berkuasa karena firman-Nya, maka juga tidak pernah ada waktu di mana Allah ada tanpa firman dan tanpa rohnya. Itulah yang disebut Tritunggal. Gampangannya, kalau Allah tidak ada firman, bagaimana Allah bisa menciptakan alam semesta? Bagaimana Allah bisa menitahkan yehi or wa yehi or, jadilah terang, maka terang itu jadi. Itu karena kuasa firman yang ada dalam dirinya.
Bagaimana Allah bisa hidup dan menyalurkan kehidupannya kalau dalam dirinya tidak ada roh yang menjadi sumber hidupnya. Jadi orang hanya mengatakan Allah itu hidup, Allah itu maha perkasa, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Melihat, mendengar, hidup itu karena apa? Yang pertama, melihat, mendengar itu cirinya orang hidup. Karena kalau tidak hidup, tidak mendengar, tidak melihat. Tapi mendengar, melihat yang adalah ciri kehidupan. Orang hidup atau yang hidup itu karena ada sumber hidup. Dan sumber hidup itulah yang disebut Ruah HaKodes, roh yang kudus. Roh kudus Allah. Dan itu bukan karangan perjanjian baru. Anda membaca kitab Torah, di situ ada Allah, firman Allah, roh Allah. Bereshit bara Elohim et hasamayim be et saaret. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini ada kata Elohim. WH aret dan bumi itu hayyetah tohu wabohu. Bumi itu gelap gulita dan kosong, belum berbentuk. Dan kegelapan wehosek alfenetehom menutupi samudra raya. Wiruah Elohim dan roh Allah merakefet alfenehamayim, melayang-layang di atas permukaan air. Artinya menyalurkan hidup kepada ciptaan yang dalam proses pembentukan tadi. Lalu wayomir Elohim, dan berfirmanlah Elohim, berfirmanlah Allah, Yehior wa Yehior, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi Elohim menciptakan alam semesta ini dengan rohnya dan firmannya. Ini Tritunggal. Bahwa kemudian orang Yahudi tidak mengakui Tritunggal, itu urusannya dia. Yahudi dan Kristen itu kan berbagi kitab suci yang sama. Kekristenan dulunya adalah orang-orang Yahudi yang tercerahkan karena kedatangan Sang Mesias. Jadi setajam apapun perbedaan Yahudi dengan Kristen, itu perbedaan tafsir, bukan perbedaan kitab suci. Karena kitab sucinya masih sama. Itu saudara-saudara yang berbicara tentang keilahian Kristus. Maka firman tidak mungkin ada setelah Allah. Kalau Allah itu sudah ada, firmannya pernah tidak ada, ya berarti Allah pernah ada waktu tidak bisa berfirman. Karena firmannya belum ada, itu kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Pernahkah ada Allah tanpa rohnya? Tanpa sumber hidup dalam dirinya? Jadi roh Allah itu bukan malaikat Jibril, siapa yang bilang malaikat Jibril? Tidak ada urusannya itu. Jangan menafsirkan agama orang keliru kemudian penafsirannya dipaksakan untuk memahami orang lain. Gak ada orang Kristen di seluruh dunia yang memahami Ruah HaKodes sebagai malaikat Jibril. Itu tafsiran Islam. Jadi kita tidak perlu mengintervensi tafsirnya orang lain terhadap kitabnya sendiri. Tapi ketika orang lain menafsirkan kitab saya, ya harus saya bicara dong. Itu kitab saya bukan kitabnya kok. Gitu loh saudara-saudara. Jadi di dalam hubungan lintas agama itu harus ada kaidah-kaidah yang dijunjung tinggi, itu etika bersama. Tidak boleh kita saling mengintervensi agama orang. Itu kunci kerukunan kita. Kemudian adakah penegasan dalam kitab suci bahwa putra atau firman Allah itu satu dengan Allah? Kapan Yesus mengucapkan itu? Ketika Anda membaca misalnya Yohanes pasal 8:42. Yesus menekankan bahwa Allah itu adalah Bapa, Bapamu. Jikalau Allah Bapamu, kamu mengenal aku. Mestinya kamu mengenal aku kalau Allah itu kamu akui sebagai Bapamu. Bukan berarti Bapa itu artinya laki-laki, enggak lah. Itu kan Tuhan itu kan bukan laki-laki, bukan perempuan, juga bukan transgender. Tuhan itu adalah beyond gender, bukan laki-laki, bukan perempuan, bukan banci. Tuhan itu mengatasi gender. Kalau disebut Bapa apa berarti Tuhan laki-laki? Enggak lah. Mana ada sebutan Bapa menyebutkan Tuhan laki-laki? Tidak. Seluruh budaya Timur Tengah itu kalau bicara tentang keagungan, kewibawaan, otoritas, selalu menggunakan kata ganti diri laki-laki.
Agama apapun juga, mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam sama. Kita tidak pernah berdoa dengan misalnya ungkapan Tuhan itu dengan anti engkau perempuan, tapi anta. Kan begitu kan, Allahumma anta salam misalnya. Ya Allah engkaulah perdamaian, engkaulah keselamatan. Kan seperti itu. Maka kita tidak pernah mengatakan hiya, dia perempuan, tapi huwa Allah, dia laki-laki. Apa berarti Tuhan itu laki-laki? Kan tidak. Bapa itu hanya sumber hidup dalam diri Allah. Wujud Allah itu sendiri disebut Bapa, dikiaskan Bapa. Karena dia masodr al-ilahiyah, sumber keilahian. Lalu dalam dirinya ada sumber hidup dalam diri Allah itu yang disebut Roh Kudus. Makanya dalam Alkitab jelas, kalau kamu percaya Allah Bapamu, kamu pasti mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Aku yang keluar dari Allah itu tentu bukan kemanusiaan Yesus. Karena kemanusiaan Yesus keluarnya dari Bunda Maria. Lukas pasal 1 ayat 42. Terpujilah engkau di antara perempuan. Ini kata yang diberlakukan bagi Bunda Maria. Dan terpujilah buah rahimmu. Berarti secara manusia Yesus itu buah rahim Bunda Maria. Kemanusiaannya. Tapi keilahiannya, firman itu keluar dari Allah. Maka dalam pengakuan iman itu disebutkan yang diperanakkan dari Bapa sebelum segala abad. Apa ada orang diperanakkan dari Bapa? Kan enggak ada. Wulida minal ab qabla kulli tuhur. Kalau pengakuan iman di gereja Koptik seperti itu. Ya. Yang dilahirkan dari Bapa sebelum segala abad. Mana ada orang lahir dari Bapa? Semua lahir dari mama, tidak ada lahir dari Bapa. Berarti ungkapan lahir di sini bukan kelahiran fisik. Kalau orang Jawa mengatakan itu mijile sabdo langgeng saka Gusti kang moho langgeng ing jaman kelanggengan. Karena Tuhan itu tidak terikat oleh ruang dan waktu, maka langgeng. Itu loh saudara-saudara. Kristus secara ilahi dia diperanakkan dari Bapa tanpa seorang ibu. Ada seorang teolog besar di abad ini yang sudah meninggal. Namanya Baba Senuda. Yang sekaligus adalah patriark dari gereja Ortodok Koptik. Dalam bukunya yang berjudul Qanun al-Iman. Konstitusi Iman. Dia mengatakan bahwa Ibnullah lahu waladdain. Putra Allah itu memiliki dua kelahiran. Yang pertama al-awal wulida minal ab, yang lahir dari Bapa ilahan bi ghairi jasad, secara ilahi tanpa jasad, tanpa fisik, karena ini bukan kelahiran fisik. Duna tanpa ibu. Karena putra Allah itu tidak membutuhkan seorang ibu, karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan secara fisik. Terus yang kedua, kelahirannya yang kedua. Wulida min jasadan biduni ab. Yang lahir dari ibu secara jasad dalam kemanusiaannya tanpa seorang ayah. Nah, Nabi Isa dalam Islam itu menekankan yang kedua ini. Kalau kekristenan menekankan yang pertama dan yang kedua. Beda-beda enggak apa-apa, itu urusannya dia. Memang Islam bukan Kristen, Kristen bukan Islam. Kenapa kita harus memaksakan pemahaman kita? Lek kowe percaya ya puji Tuhan, ora percaya ya wis, itu pilihan hidup kok. Gitu loh saudara-saudara. Maka adanya orang mu'alaf itu enggak usah dibesar-besarkan. Itu merusak kerukunan. Begitu juga orang yang pindah agama ke Kristen, enggak usah disiar-siarkan. Kalau mau kesaksian ya biar aja pribadi di dalam gereja. Tidak usah dimedsoskan. Yang seperti itu merusak kerukunan. Merusak Bhinneka Tunggal Ika. Coba kalau tidak percaya sama saya, lihat Syria itu. Saya pernah hidup di Syria. Dulu itu indah sekali yang namanya Aleppo, Damaskus. Ada ada bukti arkeologi. Jalan lurus sekarang namanya Thoriq al-Mustaqim.
Jalan lurus inilah yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul. Ketika Paulus di awal pertobatannya di rumah Ananias, sampai sekarang masih ada. Itu namanya baptuma, itu indah sekali. Saya kalau sore hari sering minum kopi Turki itu di pinggir-pinggir jalan. Ya, dekat jalan di Damaskus itu suasananya damai sekali. Kalau hari Minggu di gereja, lantunan ayat-ayat firman Tuhan, ya, di gereja nanti agak siang sedikit duhur, itu ada suara adzan, tidak pernah saling bertabrakan antara Kristen dan Islam. Misalnya kalau di gereja ortodok, orang mendengar lantunan, seorang mengajikan firman Tuhan dari doksologi trinitaris misalnya. Al-masdu lillahi walibni wa ruhil kudus al-ana wa kulu awanin wa ila darit tahirin amin. Itu artinya apa? Segala kemuliaan bagi Bapa dan Putra dan Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala masa. Amin. Ibadah dimulai. Gitu? Kalau tadi ada kata-kata kudus, 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 itu di dalam bahasa Aram. Kadesata, kadesato, kades, kades. Itu di gereja. Nanti tiba sholat duhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indah sekali. Begitu dihantam ISIS, satu saling curiga dengan yang lain, satu mengutuk dengan, sekarang tidak ada damai. Maka orang Kristen harus punya sumbangan untuk merekatkan kesatuan bangsa ini. Jangan sampai tercabik-cabik karena egoisme kelompok, egoisme aliran, termasuk sesama Kristen. Kita ini disuruh membawa damai. Yang membawa damai diumpamakan anak-anak Allah, kan gitu kan. Jadi anak Allah itu maknanya anak Allah secara umum. Orang-orang yang membawa damai. Yang kedua, anak Allah gelarnya Raja-Raja Israel. Yang diurapi oleh Tuhan sebagai Raja atas umatnya. Yang ketiga, anak Allah secara eksklusif. Yaitu monogenes theos, putra tunggal Allah. Yaitu apa? Firman Allah yang bersama-sama dengan Allah, dan firman Allah itu adalah Allah. Kenapa ditekankan firman Allah itu adalah Allah? Jangan salah paham dan jangan berpaham salah. Yang disebut sepenuhnya Allah itu bukan kemanusiaan Yesus, clear itu. Yang disebut sepenuhnya Allah itu firman Allah. Firman Allah itu sepenuhnya Allah. Kalau di dalam Alkitab terjemahan bahasa Arab, fil badi'il kanal kalimah wal kalimatu kana indallah wa kana kalimatullah wa kana kalimatullah. Kenapa kalimatullah itu harus Allah? Sebab kalau firman itu kekal, tidak diawali oleh waktu, tidak diakhiri oleh waktu. Sebab kalau firman tidak kekal berarti ada waktu Allah pernah ada tanpa firmannya. Itu tidak menunjuk pada kemanusiaan Yesus yang dilahirkan Maria. Itu sama sekali tidak menunjuk kepada Yesus yang dicobai oleh setan, Yesus yang mati di salib. Itu kemanusiaannya dalam keadaannya sebagai manusia. Meskipun kodratnya itu adalah sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tapi dimiliki oleh satu subjek yang disebut Yesus Kristus. Nah, subjek ini disebut sebagai hipostasis pribadi. Kalau di dalam teologi gereja-gereja non-kalsedonian disebut sebagai miapesis, tonteon logon sesarkomeni. Ini yang sulit-sulit. Tapi kadang-kadang bahasa begini saya terjemahkan supaya lebih mudah. Subjeknya satu, karena subjeknya satu. Ketika dia mengatakan anakku dosamu telah diampuni. Yang bicara ini kuasanya sebagai sang firman. Tapi ketika bicara aku haus, itu bicara dalam kemanusiaannya. Clear kan? Mana yang tidak clear sekarang? Nah kemudian itu dalam satu aspek. Kemudian kenapa firman itu harus Allah?
sekarang firman tidak diawali waktu. Karena kalau diawali waktu pernah ada Allah tanpa firman-Nya. Firman tidak diakhiri waktu karena Allah itu selalu maha kuasa selama-lamanya. Nah sekarang kalau firman tidak diawali waktu, firman tidak diakhiri waktu. Sementara wujudnya Allah tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Lalu ada berapa yang tidak diawali waktu dan yang tidak diakhiri waktu? Allah kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Firman Allah juga kekal, tidak berawal, tidak berakhir. Berarti ada dua yang tidak diawali waktu, tidak diakhiri waktu. Ini bertentangan dengan monoteisme. Tapi kalau dikatakan firman itu adalah Allah sendiri ya satu, gitu loh. Mudah kan dipahami. Kalau firman itu bukan Allah, sementara firman menciptakan, firman mengawali dari tidak ada menjadi ada, ya berarti ada dua Tuhan. Ketika dikatakan firman itu adalah Allah, berarti hanya ada satu Allah. Itu yang merujuk pada keilahian Kristus. Jadi keilahian Kristus itu tidak merujuk pada kemanusiaannya. Kemudian tadi kita membaca ayat 14. Dan firman itu telah menjadi manusia. Firman telah menjadi manusia. Tidak pernah dikatakan firman setengah manusia. Tidak pernah dikatakan firman seperti manusia. Tapi firman benar-benar menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, dia sebagai apa? Sebagai Mesias. Mesias itu adalah imam, nabi, raja. Dan jabatan Mesias sebagai imam sekaligus nabi sekaligus raja, itu juga bukan orang Kristen yang ngarang-ngarang. Makanya Raja Daud menulis Mazmur. Dan itu yang dicatat di dalam Mazmur 110 yang tadi kita baca. Le David Mizmor. Mizmor dari Daud. Neum Hashem Laduni. Firman Tuhan. Di sini kata Tuhan itu huruf besar semua. Itu YHWH. Yod He Vav He. Bacaan akademis salah satu yang diusulkan Yahweh. Tapi itu bacaan kira-kira. Tidak ada dalam Alkitab itu. Firman Tuhan kepada Adonai, kepada Tuanku. Sef limini. Duduklah di sebelah kananku. At asid oyph hadom lerahleha. Sampai ku buat takluk musuh-musuhmu di bawah kakimu. Artinya apa teks ini saudara-saudara? Firman Tuhan kepada Tuanku. Dulu bait suci itu menghadap ke timur. Bait suci itu terdiri dari 3 ruangan. Bet Hamikdas terdiri 3 ruangan. Ruangan yang pertama namanya ruangan Maha Kudus. Di ruangan Maha Kudus itu Allah bersekinah. Allah hadir. Makanya kata sekinah itu dialihkan saja dalam bahasa Yunani. Firman telah menjadi manusia dan bersekinah di antara kita. Itu teks aslinya. Sekinahnya Allah di mana? Di ruangan Maha Kudus. Nah sebelah kanan ruangan Maha Kudus itu istana Daud. Karena Sang Mesias sebagai nabi dan raja. Pertama Sang Mesias sebagai raja itu keturunan Daud. Itulah sebabnya di awal Anda membaca Alkitab penegasan dilakukan. Sefer Toledot Yeshua Hamasiah ben David ben Abraham. Inilah Sefer Toledot, kitab silsilah Yeshua Hamasiah, Yesus Kristus putra Daud. Karena Mesias itu lahir dari keturunan Daud sebagai raja. Maka duduklah di sebelah kanan, jangan membayangkan ada 2 kursi. Terus Tuhan duduk di sebelah kiri, Allah di sebelah kiri, Mesias di sebelah kanan. Tidak seperti itu. Ungkapan tangan kanan, sebelah kanan itu kan ungkapan universal sebetulnya. Sudah ketemu Pak Presiden. Ya kita hanya ketemu tangan kanannya. Bukan berarti tangannya Pak Jokowi copot itu menemui Anda. Tangan kanannya orang kepercayaannya. Gitu loh saudara-saudara. Jadi ungkapan sebelah kanan itu jangan dibayangkan ada 2 wujud yang terpisah.
tidak seperti itu. Duduklah kamu di sebelah kananku. Kemudian pada teks berikutnya itu, ya, kita bisa membaca tadi teks yang kita baca di dalam Mazmur 110 ayat 2, mulai kita baca. Mazmur 110 ayat 2. Tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Tongkat ini apa artinya? Tongkat Harun. Berarti Mesias yang adalah raja sekaligus juga imam. Makanya pada ayat 4 dikatakan, Tuhan bersumpah dan tidak menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Jadi artinya keimamatan Sang Mesias itu keimamatan yang kekal. Kerajaannya juga kerajaan yang kekal. Nah ini bukan tafsiran Kristen, sekalipun orang Yahudi menolak Kristus sebagai juru selamat yang ditunggu-tunggu. Tetapi ayat ini oleh orang Yahudi juga ditafsirkan untuk Mesias. Misalnya ya, Pirkei Avot de Rabbi Natan, itu sumber Yahudi. Jadi judulnya Pirkei Avot de Rabbi Natan. Pirkei Avot itu hanya the ethics of the fathers. Jadi etika bapak-bapak bangsa menurut Natan. Jadi Pirkei Avot de Rabbi Natan, menurut Rabbi Natan itu mengatakan bahwa Mazmur 110 itu mereferensi kepada imamat Harun dan Raja Mesias yang akan datang. Ya, kemudian itu disebutkan dalam Pirkei Avot de Rabbi Natan nomor 34. Anda bisa cross check sekarang. Anda pakai pulsa 100.000 sudah bisa menjelajah dunia sekarang. Apa sulitnya sekarang? Jadi saya kalau berbohong, Anda kan bisa cross check, bener enggak? Itu Pirkei Avot de Rabbi Natan mengucapkan begitu. Yang kedua, sumber yang kedua ini tafsiran Yahudi, baik zaman dulu maupun zaman modern. Bamidbar Rabbah, yaitu Midras Bamidbar Rabbah. Midras bilangan besar. Ya. Ditulis apa di sana? Dalam nomor 28. Jadi ayatnya 23. Tongkat Harun dipegang oleh setiap raja Israel sampai Bet Hamikdas dihancurkan. Tulisnya. Lalu tongkat itu tersembunyi sampai nantinya ditakdirkan dipegang oleh Raja Mesias sebagaimana yang disebut dalam Mazmur 102, tongkat kekuatanmu akan diberikan Tuhan dari Sion dan memerintahlah di antara para musuhmu. Ini tafsiran Yahudi. Jadi dalam tafsiran Yahudi, Daud itu akan menyebut Sang Mesias sebagai Adonai, tuannya. Makanya ketika para ahli Taurat, orang-orang Farisi itu tanya kepada Yesus, dia bingung. Bagaimana mungkin Mesias disebut anak Daud, sementara Daud menyebut dia tuannya. Kan gitu kan? Artinya apa? Dari dulu kodrat ganda Sang Mesias itu sudah dinubuatkan oleh para nabi, termasuk yang dihayati oleh sumber-sumber Yahudi. Artinya apa? Kalau dikatakan bagaimana Mesias itu disebut anak Daud? Karena secara daging Mesias akan lahir dari keturunan Daud. Makanya ditekankan di dalam Injil Matius, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Tetapi bagaimana mungkin Daud menyebut dia tuannya? Karena kewibawaan Mesias yang akan datang melebihi dari Daud kakek moyangnya. Bahkan sebagai firman Allah, ini perspektif Kristen, dia tentu lebih tinggi dari segala ciptaan yang ada. Nah, tafsir semacam ini bukan tafsirnya Konsili Nikea, tafsirnya Konsili Konstantinopel, seperti yang dituduhkan oleh beberapa polemikus yang sukanya bikin gaduh terus itu, ngurusi umat agama lain. Coba kita baca satu ayat lagi, ya, satu perikop lagi. Kisah Rasul 2 ayat 34 sampai 36. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku
sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat catatan pertama, Daud yang menyebut pertama kali Mesias itu sebagai Adonai, sebagai Lord, sebagai Kurios. Maka dalam terjemahan Septuaginta juga Kurio, dikatakan to David Psalmos. Dari kata psalmos menjadi psalm dalam bahasa Inggris, yaitu Mazmur dari Daud. Ei pen ho kurios, firman sang kurios, firman Tuhan, to kurio. To kurio itu kepada Tuanku, kepada my Lord. Jadi my Lord itu gelar Mesias. Sejak dulu, jadi bukan karangannya gereja Kristen. Jadi siapa yang pertama kali menggelari Mesias sebagai tuannya? Yaitu Daud. Makanya dipertanyakan bagaimana Daud itu menyebut dia tuannya padahal dia anaknya pula. Itu orang-orang Yahudi pada zaman Yesus belum nyampai kepada penggenapan nubuat itu. Padahal teksnya ada dalam Alkitab. Gitu loh saudara-saudara. Jadi jelas kekristenan tidak ngarang-ngarang. Gelar Mesias itu mengandung imam, nabi, raja. Nabi karena penggenapan nubuat Nabi Musa. Nabi Miker Beka Meaheka Kamoni Yakim Leka Adonai Eloheka Alautismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di tengah-tengah Israel, tidak di luar Israel. Di antara saudaramu Israel itu jumlahnya 12. Firman itu disampaikan kepada Musa dari suku Lewi. Berarti nabi yang akan datang dari saudaranya Lewi, Yesus dari suku Yehuda, cocok toh? Seperti aku, seperti Musa, nabi Eksodus, nabi-nabi pembebas. Musa membebaskan Israel dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Yesus membebaskan seluruh umat manusia dari perbudakan dosa-dosa. Simbolnya juga sama, Paskah. Kalau Paskahnya Yahudi, orang Yahudi membaca Seder HaPesah itu, inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Halakma annea diakalu, inilah roti sengsara yang dimakan afaktana biar Amisraim oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Namanya juga Paskah, simbolnya juga roti dan anggur. Kalau Nabi ini dari kalangan selain Yahudi, mana simbolnya? Kok enggak cocok? Dari zaman Yahudi dulu sampai zaman sekarang roti dan anggur. Simbolnya perjamuan suci. Namanya juga Paskah. Paskah itu artinya apa? Allah berfirman dalam kitab Keluaran ketika 10 tulah itu. Waraiti hadam, waraiti et hadam. Ketika aku melihat akan darah itu. Waraiti et hadam. Ufesakti. Maka aku akan lewat alahem atas mereka. Pesah juga, Passover sama. Jadi kalau membaca kitab suci mesti utuh. Itu pertama dimensi sebagai nabi. Kedua sebagai raja. Sebagai raja karena duduklah di sebelah kananku, itu Mazmur kerajaan. Karena apa? Di sebelah kananku itu istana Daud. Ya, maka kemudian disimbolkan ketiga imam. Tongkat kerajaan itu akan diberikan. Katanya tafsir Yahudi yang disebut sebagai Midrash Bamidbar Rabbah, itu selama bait Allah dihancurkan hilang itu tongkat Harun. Sampai nantinya tongkat itu akan menegaskan otoritas sang Mesias, ditakdirkan ketika Raja Mesias datang. Soal orang Yahudi belum percaya atau tidak percaya itu urusan lain. Tapi tekanan saya orang Kristen tidak pernah ngarang-ngarang. Semuanya ada. Bisa di cross check. Sekarang ada, buka saja Google, tulis misalnya sekarang Midrash Bamidbar Rabbah, tulis 28, nanti akan muncul bahasa Aram, bahasa Ibrani. Cari bahasa Inggrisnya, ketemu itu. Anda baca misalnya Pirkei Avot de Rabbi Natan 34, nanti akan ketemu, tulis Anda Sefaria. Sefaria itu webnya orang-orang Yahudi, isinya Talmud, Targum, macam-macam. Dulu saya begini nggak bisa langsung buka benda kecil ini. Jadi ini lengkap sekali Anda mau baca Alkitab Ibrani, Aram, Yunani, langsung benda kecil itu ada.
Kalau dulu kan bawa Alkitab besar, gitu. Itu pun isinya cuma satu kitab. Ada yang misalnya Ibrani Indonesia, itu besarnya setengah mimbar ini. Sekarang praktis semua. Jadi dunia ini sekarang disingkapkan pada kebenaran dari Tuhan. Anda bisa di cross check kapanpun. Jadi kalau dulu Anda susah payah harus pergi ke Jenewa untuk lihat Biblioteka Bodmeriana Switzerland, untuk melihat naskah Alkitab yang jarak penulisnya dengan naskah tertua yang ditemukannya hanya 18 tahun. Namanya P66, Papirus 66 atau P46. Isinya surat-surat Rasul Paulus. Rasul Paulus meninggal di Roma tahun 67, naskahnya ditemukan tahun 85. Kita memiliki lebih dari 5.000 naskah perjanjian baru yang tidak perlu Anda pergi ke Jenewa, cukup Anda lihat www.earlybiblepapyri.com. Anda akan lihat di situ gambarnya naskah asli. Itu pun kalau Anda bisa baca. Ya toh? Supaya anak-anak STT mau belajar bahasa Yunani jangan hanya sekedar Anda lulus SKS. Itu belajar yang tidak bertanggung jawab, itu dapat SKS kemudian Anda sudah merasa bisa. Enggak. Belajar itu proses yang terus menerus selama hayat di kandung badan. Long life education. Seterusnya sampai ke liang lahat. Ya, dari rahim ibumu sampai ke rahim bumi itu belajar. Makanya orang menuduh Alkitab palsu. Cukup Anda bawa alat ini. Bawa ini, kecil ini. Ayo buka Google. Saya mau tunjukkan kepada kamu Alkitab yang usianya hanya 24 tahun jarak penulisan dan penulisnya. Di mana Pak? Buka www.earlybiblepapyri.com. Tulis di situ, muncul gambar-gambar P52, P46, P66, Anda klik P46. Begitu P46 Anda buka, itu halaman pertama, kedua, ketiga, lengkap di situ. Jadi orang tidak bisa ngarang lagi sekarang. Yang bacaan yang benar bukan Parakletos. Parakletos itu Roh Kudus. Tapi yang benar Periklitos itu adalah nabi akhir zaman. Itu dulu orang bisa bohong zamannya Ahmad Didat, sekarang tidak bisa lagi. Anda cukup belajar itu yang SMA itu belajar rumus kimia, matematika ini huruf alfa apa, huruf beta apa, huruf lambda itu kan jelas meskipun Anda tidak pintar bahasa Yunani. Tulis di situ, oh bunyinya Paraklitos. Hode Parakletos tu pnefma tu agion hu pemsei hu pater entu onumati mau selesai semua. Ada semua. Kenapa kita bingung? Persoalannya kita memerlukan guiding. Memerlukan pembinaan anak-anak kita ini supaya tidak tersesat di hutan belantara Google. Ya, tapi ada guidingnya dan ini tugasnya guru-guru. Ini tugasnya guru-guru Injil. Ini tugasnya Anda sekolah teologi. Sekolah teologi itu, bukan untuk gagah-gagahan dapat gelar STH, singkatannya sering tidak hadir. Atau MTH, melulu tidak hadir. Ya kan? Bukan itu, maka sekarang belajar itu untuk Injil, bukan untuk gagah-gagahan. Belajar itu untuk memahami firman dengan bertanggung jawab. Nah, itulah maknanya ketuhanan, keimamatan. Jadi raja itu berkaitan dengan imam, berkaitan dengan nabi. Itulah yang diungkapkan dalam Mazmur Mesianik dari Mazmur 110. Itu dari awal punya makna Mesias. Maka Rasul Petrus ketika khotbah itu dalam Kisah Rasul pasal 2 itu mengutip ayat ini. Lalu pada ayat 36 menegaskan agar semua orang Israel tahu dengan pasti bahwa Allah telah menjadikan Yesus yang kamu salibkan sebagai Tuhan dan sebagai Kristus. Jadi siapa yang mengangkat Yesus jadi Tuhan? Bukan konsili Nikea, Allah sendiri yang mengangkat. Siapa yang menyebut pertama kali Yesus sebagai Lord, sebagai Adonai? Raja Daud dalam Mazmurnya. Bukan konsili Kalsedon. Konsili-konsili itu hanya menegaskan ajaran yang diterus sampaikan tanpa putus dari zamannya nabi-nabi, zamannya Yesus, rasul-rasul Yesus, murid-murid dari rasul Yesus, sampai bapak-bapak gereja. Ketika gereja dirongrong oleh ajaran sesat, saat itu menegaskan kembali ajaran paradosis katekete,
ajaran para rasul, para dosis apostolik yang diterus sampaikan tanpa putus sampai gereja modern. Nah, ini yang harus ditekan gereja. Jangan suka pada aliran-aliran, lupa kembali ke samudra. Iya toh? Saya lupa aliran mana? Aku rasa seneng aliran aku. Saya langsung ke laut sajalah. Sudah ada lagunya. Mengalir dari jauh sampai ke laut. Saya langsung ke laut, enggak suka aliran. Karena aliran itu memecah belah. Sesama Kristen juga saling serang menyerang, padahal yang diketahui hanya sepotong-sepotong versi, potongan-potongan, serpian-serpian kebenaran, bukan kebenaran yang penuh. Kebenaran yang penuh harus kepada sumber utamanya. Sumber utamanya itu dilihat dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat sampai sekarang. Sebab kalau ada abad yang lowong, demit yang menggunakan yang lowong tadi. Karena demit kan suka lowongan kan. Begitu lowongan Anda ngerti abad keempat yang terjadi apa? Nah, Yesus baru jadi Tuhan tahun 325, bingung karena kita suka yang aliran, tidak suka langsung ke laut. Benar apa tidak? Orang bingung soal Injil Yudas. Ya wong Injil gombalemu ya kok Anda bingung toh? Wong itu Injil di abad ketiga Anda bingung, apalagi Injil Barnabas abad 16. Bahasanya aja bahasa Latin. Bahasa Itali. Zaman Yesus belum ada bahasa Itali. Sama dengan Anda membahas zamannya Patih Gajah Mada tapi bahasanya bahasa Indonesia ejaan yang disempurnakan zamannya Yus Badudu yang tidak ketemu. Wong itu sudah berjarak ratusan tahun. Makanya belajar Alkitab mesti belajar sejarah, belajar arkeologi, kesinambungan zaman, tiap zaman itu jangan sampai putus. Jangan kemudian orang yang dipersoalkan terjemahan. Alkitab tahun ini terjemahnya begini, Alkitab tahun ini terjemahnya begini. Itu hobinya para kaum polemikus. Alkitab penuh revisi, yang direvisi terjemahannya dul. Alkitab enggak pernah direvisi. Yang diterjemahkan itu direvisi itu betul lah, bahasa Indonesia zaman VOC lain dengan bahasa Indonesia sekarang. Coba Anda sekali-kali datang ke Malang ya, saya tunjukkan itu Alkitab dari tahun 1629, dari tahun 1733 itu Alkitab yang dibaca Thomas Matulesi Patimura itu. Sebelum dia melawan Belanda, dia di salah satu gereja di Saparua terbuka Mazmur yang menginspirasi perjuangan dia melawan Belanda itu ada. Nah, dalam terjemahan kuno kan dikatakan Tuhan kok sekarang jadi Tuhan. Lupa bahasa-bahasa Melayu itu juga berkembang. Saya sering ditanya begitu tuh kemudian ya karena bacaan saya itu kan relatif banyak ya. Jadi kalau ditanya-tanya begitu kan dari satu literatur ke literatur lain kan mudah sekali beloknya saya. Saya bilang begini, coba kamu buktikan. Kapan kata Tuhan mulai dipakai dalam bahasa Indonesia? Bingung dia. Loh kenapa Pak? Loh kata Tuhan itu memang berasal dari kata tuan. Tuan segala tuan itu menjadi Tuhan. Perkembangan antara bahasa Melayu yang ada di Riau, Melayu di Semenanjung, Melayu di Kalimantan, bahasa Melayu yang dipakai di wilayah lain itu beda satu sama lain. Sampai hari ini pun beda. Makanya kalau Anda pergi ke Medan, ayo kita tengok dia. Kalau Anda ngomong tengok di sini menengok orang sakit. Tapi kalau Anda mengatakan mari kita lihat dia, hanya melihat sekilas, tidak menjenguk. Itu antara Medan dengan Jakarta aja beda. Makanya lembaga Alkitab itu harus menyatukan terjemahan yang bisa dipakai oleh seluruh pengguna bahasa Indonesia. Dulu diterjemahkan putra untuk kata Yesus sebagai putra Allah. Ya, bar di Allaha atau ben Elohim diterjemahkan putra Allah. Bagi orang Jawa rasanya pas ya. Masa kalau anak ki anak isopo, anak pitik apa anak macan itu kan. Tapi kalau enggak ada kan putranya macan. Bahasa Jawa, putranipun singo menika mboten ada. Anake singo kan itu kan. Putranipun kucing kan enggak ada kan. Yang ada anake kucing, anake singo kan itu kan.
Tapi kalau putranya Den Bei kan menikah putranipun Den Bei kan itu kan. Jadi kata putra lebih respek, lebih hormat. Tapi kalau kata putra dipakai dalam bahasa Indonesia, orang di luar Jawa tidak bisa ngerti. Pertama, kelemahan kedua, kata putra itu berkelamin karena untuk laki-laki. Bagaimana ketika anak-anak Allah nggak bisa diterjemahkan? Masa putra-putri Allah? Kami putra-putri Indonesia, masa begitu? Padahal teks satunya cuma satu saja di situ, makanya bergumul berat dalam terjemahan. Itu bukan hanya bahasanya Alkitab, Quran juga begitu, Weda juga begitu. Makanya kita perlu paham teks aslinya. Nah, kata tuan itu dulu artinya ya memang tuan. Di zaman Majapahit, patih pada masa Raja Wikramawardhana itu namanya Tuhan Kanaka. Itu artinya Lord biasa, Tuhan Kanaka. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, baca bukunya Profesor Muhammad Yamin yang meneliti prasasti-prasasti Indonesia kuno. Awal mula ketika Islam masuk ke Indonesia di Prasasti Trengganu tahun 1380, itu kata Allah belum dipakai secara mutlak, masih berdampingan dengan kata Dewata Mulia Raya. Itu Prasasti Trengganu sebagai terjemahan dari Allah. Ungkapan dewata ini dipinjam oleh bahasa Batak menjadi debata. Maka Allah diterjemahkan debata mula jadi Nabolon. Ini perkembangan dari Sanskerta, Arab, Melayu, campur aduk menjadi satu, namanya bahasa. Kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia kita sekarang. Nah, ketika Yesus diterjemahkan Tuan dan Tuhan, itu problem bahasa Indonesia. Problem bahasa Jawa enggak ada. Ketika dia mengatakan Gusti Yesus ing Jumat Agung menika sampun sedo. Enggak ada orang Jawa Gusti kok sedo. Nah tinggal Gustinya toh. Kalau Gusti Patih sedo sing sedo manusianya, Gustinya enggak bisa sedo karena Gusti itu kan gelar. Lord Charles meninggal. Yang meninggal kan Charlesnya, Lord enggak bisa meninggal. Tapi begitu bahasa Indonesia kita tidak punya kata yang bermakna ganda, Tuan sekaligus Tuhan. Nah itu problem, makanya kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus mati, orang lain ketawa-ketawa. Tuhan kok mati? Tuhan yang menciptakan alam semesta kok mati? Dunia direbut setan selama 3 hari katanya gitu. Coba kalau Anda pindah jadi bahasa Inggris, pindah jadi bahasa Jawa. Tidak ada orang tanya begitu. Karena kata Gusti bermakna ganda baik Tuan maupun Tuhan, tergantung konteksnya apa. Kalau itu Gusti dalam makna Gusti Pangeran Diponegoro ya yang perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Tapi kalau Gusti Allah yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Islam. Tapi kalau Gusti Pangeran itu sedo maksudnya manusianya, enggak pernah Gusti Allah sedo gitu loh. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia karena keterbatasan penggunaan kata Tuan dan Tuhan, maka jadi masalah. Jadi saya tegaskan, ketika Yesus disebut Allah sama sekali tidak bicara tentang kemanusiaannya. Tapi bicara tentang firman Allah yang adalah Allah. Ketika kita bicara tentang Yesus sebagai Tuhan, itu kemanusiaannya justru yang disebut Tuhan itu. Jadi Tuhan di sini agak beda dengan pandangan dengan bahasa Indonesia umat Islam. Tiada Tuhan selain Allah, beda. Kalau dalam bahasa Arab kan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau di Kristen kata Tuhan itu maknanya spesifik untuk kurios yang bermakna ganda baik Tuan maupun Tuhan. Nah kalau dalam Islam itu tergantung konteksnya. Kalau orang Islam Jawa ketika mengatakan Gusti Allah ya Tuhan Allah. Tapi kalau Gusti Patih itu bicara manusia seperti itu. Amsal paham sudah pasal 29. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya. Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur, memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya,
tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbagailah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada bagi orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan, dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amsal pasal 30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah-lelah ya Allah, aku berlelah-lelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain. Pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamnya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau, dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir, tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku.
Ada 3 hal yang tak akan kenyang. Ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia, orang mati, dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah, dan enggan mendengarkan ibu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.